Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam, Selasa malam hari ini tanggal 15 Juli 2025. Senantiasa pengharapan kita kepada Tuhan Yesus. Marilah mata kita tertuju kepada Tuhan yang sudah memelihara hidup Bapak Ibu bersama saya dari pagi, siang, sore, sampai petang malam ini sebelum kita berbaring tidur. Kita membaca kitab Wahyu pasal 15 ayat 5 sampai 8. Di situ nanti disebutkan 7 malaikat dengan 7 cawan murka. Berarti 7 angka sempurna. Berarti murka secara sempurna kepada umat manusia. Selesai setelah itu kita bisa menikmati hidup kekal surga buat selama-lamanya. 7 cawan murka bicara murka Tuhan yang sudah tidak bisa dihentikan oleh siapapun. Karena dosa umat manusia begitu jahat di hadapan Tuhan. Dari saat ini firman Allah sudah disampaikan oleh berjuta manusia kepada manusia berdosa supaya mereka bertobat. Salah satunya saya ambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan. Supaya setiap kita hidup di dalam kebenaran Tuhan. Hidup di dalam kekudusan Tuhan. Jadilah pelaku firman Tuhan. Jangan berbuat dosa. Jangan hidup di dalam dosa. Hiduplah di dalam kebenaran Tuhan. Supaya nanti lolos dari 7 cawan murka. Lolos dari 7 meterai. Lolos dari 7 sangkakala semua bicara murka kepada manusia. Orang fasik, orang tidak percaya kepada Tuhan, orang yang hidup di dalam dosa akan hancur binasa. Tapi bagi orang yang hidup di dalam firman Allah, bagi kita semua menjadi pelaku firman Tuhan, mendapatkan hidup kekal di surga buat selama-lamanya. Itu saya Pastor Yakub Rahmat akan menyanyikan pujian ini. Suci, suci, haleluya. Suci Allah Bapa, Allah yang di dalam surga. Tuhan begitu kudus, maha kudus. Bumi, langit, 7 kuasanya, ku pandang saja padamu. Mari kita memandang hanya kepada Yesus. Kudus, kudus, kudus. Allah begitu maha kudus. Haleluya. Suci, suci, suci. Amin. Haleluya. Mari Tuhan sucikanku. Haleluya. Kudus, kudus. Tuhan Yesus maha kudus. Tuhan pencipta langit dan bumi maha sempurna. Amin. Haleluya. Bumi, langit, semua ciptaan Tuhan, hanya ku pandang saja pada Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Maha kudus, maha kudus, maha kudus. Amin. Haleluya. Maha suci, maha suci, maha suci Engkau Bapa. Mari Bapa, sucikanlah hidupku. Amin. Haleluya. Dalam kitab Wahyu pasal 4 ayat 8 demikian firman Tuhan. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6 sekelilingnya, dan di segala dalamnya penuh dengan mata dan dengan tiada henti-hentinya. Mereka berseru siang dan malam, kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang maha kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. Mari Tuhan sucikanku. Amin. Haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Amin. Haleluya. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya
kepadamulah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Amin. Haleluya. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Amin. Haleluya. Malam hari ini Bapa, layakan, sucikan mulut, pikiran, dan hati kami untuk firman-Mu yang maha kudus, maha agung, maha mulia. Bapa, ampunilah semua dosa salahku Bapa. Terima kasih Bapa, berfirman malam hari sebelum kami berbareng tidur, kami mengutamakan Tuhan Yesus. Firman-Mu ku simpan, ku taruh dalam hati kami Bapa, supaya ku tidak berdosa kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Di surga tidak ada barang yang najis. Kalau kau Bapak Ibu baca dalam Wahyu 21-27, karena Allah itu kudus. Kitab Wahyu pasal 4 ayat 8, semua baca demikian. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6 sekelilingnya, dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata, dan dengan tiada henti-hentinya mereka berseru siang dan malam, kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. Dia akan datang berarti dengan segala kekudusannya bersama orang kudus. Siapa orang kudus? Kita semua Bapak Ibu yang hidup di dalam kekudusan, di dalam kebenaran, kekudusan Tuhan Yesus. Itu mari dari sekarang Bapak Ibu bersama saya persiapkan diri kita. Seperti dalam Wahyu pasal 21, bagikan perempuan yang berdandan untuk berjumpa dengan suami, yaitu mempelai Kristus yang sempurna. Amin. Terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita mau lanjutkan, hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan. Kita mau baca kitab Wahyu pasal 15 ayat 5-8 tentang 7 malaikat dengan 7 cawan murka Allah. Oh, dahsyat Saudara. 7 angka sempurna berarti murka Allah menyelesaikan segala galanya. Sempurna. 7 materai yang sudah kita baca, ada 7 sangkakala, sekarang terakhir 7 cawan murka Allah. Selesai setelah itu nanti Saudara. Besok malam kita akan lanjutkan 7 malaikat apa yang nanti akan dilakukan atas perintah Tuhan. Mari kita membaca Wahyu pasal 15 ayat 5-8. Demikian firman Tuhan. Kemudian daripada itu aku melihat orang membuka bait suci, kemah kesaksian di surga. Kemah kesaksian, kemah suci itu bicara tabernakal. Supaya kehidupan kita bertabernakal. Kehidupan kita hidup di dalam firman Tuhan. Di tabernakal itu ada halaman, ada ruangan suci, ada ruangan suci. Halaman itu paling bawah di dalam. Artinya kita lepaskan segala sifat kedagingan kita. Karena firman Allah dalam kitab Wahyu pasal 11 ayat 1 dan 2. Orang yang hidup di dalam halaman itu akan mengalami antikris. Akan mengalami penyiksaan. Oh, oleh itu mari kita mau melangkah hidup lebih dalam lagi. Naik kita. Masuk di dalam ruangan suci. Di ruangan suci ada 3 benda ilahi. Ada keilahian di dalam kehidupan kita. Ada bicara meja roti. Meja roti bicara firman Allah. Supaya hidup kita penuh dengan kebenaran dan kekudusan Tuhan. Kalau hidup kita penuh dengan kebenaran dan kekudusan Tuhan. Yang kedua ada pelita emas. Tuhan akan pakai kita menjadi kemah kesaksian. Menjadi berkat, berdampak. Kita bercahaya, bersinar, kata firman Allah. Supaya hidupmu bercahaya, bersinar. Supaya kita menjadi berkat bagi dunia ini yang penuh dengan kegelapan. Dan di dalam kemah suci, di dalam ruangan suci, itu adalah mezbah dupa, bicara penuh dengan doa. Mari kita mau seperti malam hari ini, saya lakukan firman Allah dan doa tiap pagi, malam, pagi, malam. Salah satu bentuk kita mau bersekutu dengan Tuhan.
Kita mau lebih dekat dengan Tuhan. Kita mau lebih dalam dengan Yesus. Kita mau cinta Tuhan dengan sungguh-sungguh. Lakukan kebenaran firman Allah. Jauh dari dosa. Tapi hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Ayat yang ke-6. Dan ketujuh malaikat dengan ketujuh malapetaka itu keluar dari bait suci berpakaian lenan yang putih bersih dan berkilau-kilauan. Dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Bicara kemuliaan Tuhan. Di situ dikatakan menggunakan ada berpakaian lenan yang putih bersih, berkilau-kilauan, dada yang berlilitkan ikat pinggang dari emas. Artinya kehidupan manusia kita disucikan. Mari di bait suci penuh dengan kebenaran Tuhan. Di dalam rumah Tuhan surga penuh dengan kekudusan, penuh dengan kemuliaan. Karena sesuai dengan firman Allah di dalam Roma 14 ayat 17. Di dalam kerajaan surga itu ada 3. Bicara kebenaran, bicara damai sejahtera, bicara kekudusan Tuhan, saudara. Penuh dengan kebenaran Tuhan, penuh dengan sukacita oleh Roh Kudus. Coba ada 3. Ada kebenaran, ada damai sejahtera, ada sukacita Roh Kudus, ada sukacita Roh Kudus, ada kebenaran Tuhan. Ayat ke-7, dan satu dari keempat makhluk itu memberikan kepada ketujuh malaikat itu 7 cawan dari emas yang penuh dengan berisi murka Allah. Itu Allah yang hidup sampai selamanya. Selesai, saudara. Jangan sampai nanti oleh itu kita minta sama Tuhan. Kita diangkat sama Tuhan supaya lolos dari 7 cawan murka. Itu takut sama Tuhan. Ayat 8 terakhir. Dan bait suci itu penuhi asap karena kemuliaan Allah dan karena kuasanya. Dan seorang pun tidak dapat memasuki bait suci itu sebelum berakhir ketujuh malaikat dari ketujuh malaikat itu. Tidak seorang pun di situ tidak dapat memasuki bait suci. Jadi doa-doa sudah selesai, saudara. Tidak ada lagi doa syafaat. Karena apa? Tuhan murka. Akibat dosa manusia begitu jahat di hadapan Tuhan. Itu mari, selagi kita masih ada di dalam kasih karunia Tuhan, manfaatkan kasih karunia Tuhan dengan hidup sungguh-sungguh, Bapak Ibu. Sudah saatnya ini kedatangan Tuhan semakin dekat, saudara. Kegenapan firman Allah makin digenapi, satu-satu dikenapi. Karena firman Allah tidak mungkin berdusta, satu persatu dikenapi. Untuk itu mari kita meresponi firman-firman selalu kita dengar. Dan kita mau hidup di dalam kekudusan Tuhan. Jangan ikuti dunia. Jangan ikuti informasi dari teman-teman manusia yang tidak hidup di dalam kebenaran Tuhan. Hiduplah di dalam firman Allah. Jadilah pelaku firman Tuhan. Ada 5 karakter ilahi yang sudah saya sampaikan. Yaitu yang pertama, dimilikilah sifat kasih. Kasih kepada Tuhan vertikal. Kasih kepada sama manusia horizontal. Yang kedua, hiduplah taat. Takut akan Tuhan secara vertikal dan horizontal. Dan ketiga, memiliki sifat rendah hati. Buang segala kesombongan, buang segala kencongkaan, buang segala sifat-sifat duniawi. Kita buang di dalam nama Yesus. Dan keempat, miliki sifat setia. Seperti Yesus setia. 2 Timotius 2:13, Yesus setia. Mari kita mau setia sampai berjumpa dengan Tuhan Yesus. Yang kelima, hiduplah di dalam kebenaran Tuhan. Hiduplah di dalam kekudusan ilahi. Karena tanpa kekudusan tidak bisa jumpa dengan Tuhan. Suci, suci, suci Allah Bapa, Allah yang di dalam surga. Berarti di surga penuh dengan kekudusan. Bumi, langit, ujung kuasanya, upah dan saja padamu. Amin, haleluya. Suci, suci, amin. Suci, amin, haleluya. Kudus, maha sempurna Tuhan, haleluya. Mari Tuhan Yesus sucikan hidupku, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Haleluya.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Amin. Haleluya. Seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Amin. Haleluya. Dan jangan Allah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam. Sebelum kita berbaring tidur, mari kita mau berjaga dan berdoa. Hiduplah di dalam firman Tuhan. Sudah saatnya kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Buang sifat karakter yang kedagingan. Jangan ikutin dunia. Jangan ikuti manusia. Ikuti firman Tuhan. Mari kita ikut Yesus sampai selama-lamanya. Tetap Yesus, Juru Selamat kita, Bapa kita, Immanuel. Amin.